Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Na'am ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak kerasa sekarang insyaallah kajian terakhir kita di kultum ba'da subuh, karena besok sudah libur dan wallahu alam bisa jadi lusa kemungkinan udah Id atau hari Senin sesuai keputusan pemerintah. Dan subhanallah, ada pepatah Arab yang mengatakan kullu man sara 'ala darb wasal. Kullu man sara 'ala darbi wasal. Semua orang yang berjalan di atas sesuatu pasti sampai kepada tujuannya. Ya, perkataan ini menunjukkan semua orang yang menjalani aktivitas, menjalani hari-hari, atau dia safar pasti sampai pada puncak dan tujuannya. Begitu juga kita di bulan Ramadan, ya, tidak kerasa seperti kemarin kita baru masuk bulan Ramadan, pengumuman pemerintah, orang-orang di malam hari pada segera pergi ke masjid untuk sholat tarawih karena keputusannya mendesak atau tiba-tiba. Sekarang kita sudah sampai hampir di akhir Ramadan. Dan subhanallah, nggak semua orang sampai di akhir bulan Ramadan. Kita lihat sebagian orang wafat di tengah bulan, sebagian orang sakit, ya, dan yang lain-lainnya. Maka ini menunjukkan kalau manusia ini pada hakikatnya sedang berjalan dan dia tidak dapat berhenti. Dan akan ada satu masa seseorang itu berhenti. Dia tidak bisa menjalani aktivitas dan tidak bisa berjumpa dengan bulan Ramadan lagi. Ya, makanya ini semua mengisyaratkan akan benarnya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing atau penyeberang jalan. Menunjukkan kalau dunia ini laisa darul qarar. Dunia ini bukan tempat yang kekal. Tapi dunia ini darul mamar. Tempat singgahan, tempat perjalanan, dan cepat atau lambat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di akhir pertemuan ini ada beberapa nasihat agar seseorang itu menutup aktivitasnya atau menutup ibadahnya menjadi kebaikan dan dia memiliki husnul khitam, penutup yang baik. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin, subhanallah. Surat Al-Mutaffifin, ya ikhwah, itu surat yang menjelaskan tentang penghuni surga dan penghuni neraka. Ya, dan Allah ketika menjelaskan tentang penghuni surga, Allah mengatakan khitamuhu misk. Penutupnya itu misik, kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Oleh karena itu berlombalah bagi orang-orang yang ingin berkompetisi. Jadi Allah menjelaskan penghuni surga dan Allah mengatakan penghuni surga ini penutupnya baik. Kemudian setelah itu Allah menganjurkan kepada kita untuk berlomba-lomba.
wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Subhanallah. Barang siapa yang memperhatikan kehidupan dunia ini kal musabaqah. Kehidupan dunia ini kayak perlombaan. Seseorang itu berlari sampai garis finish. Gak bisa berhenti dia. Kalau dia berhenti, maka orang-orang di belakang dia akan mengalahkan dia menuju ke garis finish. Jadi gak ada kesempatan bagi dia kecuali dia harus terus berlari. Ya, kata Allah fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan satu perkataan yang sangat bagus dalam kitab Al-Fawaid. Kata Ibnu Qayyim, manusia ini cuma antara dua. Kalau dia nggak maju ke depan, dia mesti mundur ke belakang. Tidak ada kata stagnan di dalam meraih akhirat. Lihat, subhanallah. Gak ada stagnan. Kalau dia gak siap untuk maju ke depan, mesti dia mundur ke belakang. Kemudian Ibnu Qayyim membawakan firman Allah dalam surat Al-Mudaththir, liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Barang siapa yang berkehendak di antara kalian, dia maju ke depan. Kalau gak maju ke depan, kemana? Aw yata'akhkhar, dia mundur ke belakang. Allah gak mengatakan istarih. Barang siapa yang berkehendak di antara kalian, istirahat sejenak. Tapi Allah mengatakan kalau nggak maju ke depan, kalau nggak dia mundur ke belakang. Jadi keadaan manusia antara dua. Kalau dia yataqaddam, nggak maju ke depan, pasti yata'akhkhar, dia mundur ke belakang. Nah, Syekh Sulaiman hafizahullah ketika mensyarah perkataan ini, beliau mengatakan kalau ada orang yang tidak siap maju ke depan, nanti sama Allah dia dibuat mundur ke belakang. Dan yang di depan ini akan diisi oleh Allah hamba-hamba Allah yang khusus yang siap menerima syariat Allah Azza wa Jalla. Makanya artinya manusia kalau nggak bersegera, dia mundur ke belakang, dia yang rugi. Karena terus di depan ini akan diisi oleh orang. Ya, tidak ada yang kosong. Ya. Kalau di bulan Ramadan dia tidak bersungguh-sungguh, maka nanti akan diisi oleh Allah hamba Allah yang bersungguh-sungguh. Dan Allah lebih ridho kepada mereka dibandingkan yang tidak bersungguh-sungguh. Nah, ini semua menunjukkan kalau kita ini harus terus semangat dan harus terus beribadah kepada Allah. Dan Allah mengatakan kepada kita kalau kita beribadah kepada Allah bukan hanya di bulan Ramadan, bukan hanya di bulan Syawal, bukan hanya di hari-hari terbaik. Namun Allah berkata, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabb kamu sampai datang kepada kamu keyakinan. Wafat maksudnya keyakinan. Nah, maka agar seseorang memiliki penutup yang baik, ya ada beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, jadikanlah di akhir bulan Ramadan ini banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Karena zikir ini menyempurnakan semua kekurangan. Ya, zikir ini salah satu manfaatnya dia menyempurnakan semua kekurangan amal ibadah kita. Dan manusia nggak ada yang sempurna. Karena kesempurnaan ini hanya milik Allah semata. Manusia muqassir, dia banyak lalai, banyak kekurangan. Ya sehebat apapun dia ibadah mesti melihat dirinya itu muqassir, banyak lalai. Nah kesempurnaannya ketika dia menutup amal ibadahnya dengan apa? Zikrullah, zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya di akhir-akhir Ramadan ini kita banyak beristighfar, kemudian banyak meminta ampun kepada Allah, banyak membaca doa Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna dan seterusnya. Lihat subhanallah. Allah mengatakan tentang zikir di setiap akhir ibadah. Lihat. Allah berkata tentang haji. Kata Allah, fa iza qadaitum manasikakum fadhkurullah. Kalau kalian selesai mengerjakan manasik, ingat Allah, zikir kepada Allah. Allah berkata tentang salat. Fa iza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum.
Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Kalau kalian selesai mengerjakan salat, maka ingatlah Allah dalam keadaan duduk dan dalam keadaan berdiri. Ini ayat ini menceritakan tentang salat apa? Nah, ini menceritakan tentang salat khauf, salat perang. Ketika kata Allah, fa idza qadaytumus shalah, kalau kalian kelar mengerjakan salat khauf, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Maka ingatlah Allah dalam keadaan berdiri atau duduk. Karena kenapa? Karena mesti di dalam sholatnya itu ada ketidaksempurnaan. Dia mungkin sholat melihat musuh, ketakutan dan yang lainnya. Maka selesai dari sholat disuruh oleh Allah untuk berzikir. Karena zikir ini akan menyempurnakan kekurangan sholat dia yang tadi. Lihat Allah berfirman tentang hari Jumat. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. Kalau selesai ditunaikan salat, maka bertebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah keutamaan Allah, wazkurullah, dan berzikirlah kepada Allah yang banyak. Disuruh untuk berzikir kepada Allah selesai menunaikan salat. Lihat puasa. Allah berfirman tentang puasa, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Agar kalian menyempurnakan bilangan 30 atau 30, walitukabbirullah, dan besarkanlah oleh kalian Allah dengan takbir mutlak. Ya. Nah, ini semua lihat subhanallah. Ibadah-ibadah besar, haji, salat Jumat, salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Bahkan Nabi SAW kelar dari salat, beliau menghadap dan mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan juga di antara tanda penghuni surga, wabil azharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Kenapa? Karena waktu sahur itu akhir malam. Dan dia ibadah 1 hari full, di akhir malam dia meminta ampun kepada Allah atas semua kekurangan yang dia kerjakan. Maka ini mengisyaratkan ya ikhwan, kalau seseorang di dalam ibadahnya itu pasti ada kekurangan. Bahkan Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menganjurkan seseorang ketika ibadah harus melihat dirinya muqassir, banyak kekurangan. Nah, bagaimana dia menyempurnakan kekurangan dari ibadah dia? Dengan memperbanyak zikrullahi azza wa jalla. Dia banyak berzikir kepada Allah. Dia ingat Allah, dia sebut Allah, dia banyak beristighfar kepada Allah azza wa jalla. Dia banyak mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, terus dia berzikir kepada Allah. Ibn Sa'di rahimahullah dalam menafsirkan ayat tadi, fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Kata beliau, kenapa disuruh berzikir oleh Allah azza wa jalla? Karena zikir itu akan menyempurnakan semua kekurangan kita di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama. Ya, jadi di akhir bulan Ramadan, seseorang itu banyak berzikir, mengingat Allah. Karena zikir itu salah satu fungsinya, dia dapat menyempurnakan semua kekurangan dari peribadatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, seseorang itu bertaubat kepada Allah, ya subhanahu wa ta'ala. Dia taubat karena pasti kita ini banyak dosa, banyak khilaf, baik hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama manusia, hubungan kita dengan keluarga kita, anak-anak kita, dan yang lainnya. Maka dia banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan tutup akhir Ramadan ini dengan bertaubat. Ya, karena kalau seseorang tidak bisa beramal soleh dengan sempurna, paling tidak dia meminta ampunan atas segala kekurangan. Dan kita merasa kita ini muqassir, banyak lalai. Ya, maka kita mohon nama Allah ampunan
agar Allah mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita. Allah subhanallah ya ikhwah memotivasi hambanya untuk banyak bertobat. Bahkan nama Allah itu Tawwab, yang maha menerima taubat. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang tawwabin. Apa tawwabin? Tawwabin itu dalam bahasa Arab siyagh mubalagh. Dia kalimat yang di dalamnya ada mubalagh, berlebihan. Orang yang bertaubat dalam bahasa Arab itu taib. At-taibin, orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Tapi lihat di sini Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang banyak bertaubat, bukan taubat sekali dua kali, tapi yang banyak bertaubat. Subhanallah. Artinya orang yang banyak bertaubat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah berfirman wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'annakum turhamun. Dan bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman, semoga kalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian semua kepada Allah dengan taubat yang baik, yang benar-benar inabah, ya, kembali kepada Allah. Dan Allah berfirman wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kalian semua kepada Rabb kalian dan pasrahlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW bersabda tentang keutamaan orang yang meminta ampun kepada Allah. Lihat subhanallah, hadis azim, hadis yang agung. Kata Nabi SAW, laula annakum tuznibun la dhahaba ankum. Ya, kalau seandainya kalian tidak berbuat dosa sama sekali, maka Allah akan menghilangkan kalian semua. Kemudian Allah akan mendatangkan satu kaum yuznibun fayastaghfirun Allah fayaghfir lahum. Allah akan mendatangkan satu kaum yang mereka meminta ampun kepada Allah, kemudian diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi hamba yang dicintai oleh Allah itu bukan yang tidak berbuat dosa. Dan manusia mustahil untuk tidak berbuat dosa. Tapi hamba yang dicintai oleh Allah, dia yang berbuat dosa kemudian bertaubat kepada Allah. Berbuat dosa kemudian bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, wa innahu la yughal alayya. Kadangkala hatiku dimasukkan rasa lalai, ghaflah. Hatinya tidak mengingat Allah. Dan Nabi SAW menyangka kalau hati yang lalai tidak mengingat Allah itu kelalaian. Ya. Maka kata Nabi SAW, wa inni la astaghfirullah fil yawm akthar min 70 marrah. Aku beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah dalam satu hari lebih daripada 70 kali. Dan subhanallah kemarin waktu kajian tentang tafsir surat Qaf, ya, tafsir surat Qaf, Allah Ta'ala menjelaskan tentang penghuni surga. Dan surat Qaf ini surat yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW dalam khutbatul Jum'ah. Sampai salah seorang sahabat menghafal surat ini karena bacaan Nabi Muhammad SAW dalam khutbahnya. Aku menghafalnya karena Nabi membacakan surat Qaf di dalam khutbahnya. Karena surat Qaf ini berkaitan tentang hisab, tentang surga, tentang neraka, mengingatkan manusia khususnya di momen hari Jumat agar inabah kembali kepada Allah. Allah berfirman tentang penghuni surga dalam surat Qaf, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Subhanallah. Dan didekatkan surga itu kepada orang-orang yang bertakwa, dekat surga itu. Ghaira ba'id, enggak jauh dari mereka. Kemudian dikatakan hadza ma tu'adun, inilah yang dijanjikan kepada kalian, likulli awwabin hafiz. Setiap hamba yang awwab dan hafiz. Maka Ibnu Al-Qayyim dia memiliki satu tema dalam fawaid khusus tafsir surat Qaf. Di situ dia menyebutkan alamat
ahlil jannah. Tanda-tanda penghuni surga. Kata Allah, tanda penghuni surga awwab. Subhanallah. Apa awwab? Artinya awwab apa? Antum kalau punya nama anak kasih nama awwab. Apa awwab? Aibuna taibuna alhamidun. Pulang doa dari safar. Aibuna taibuna alhamidun li rabbina raghibun. Awwab, aib, orang yang kembali. Tapi awwab itu artinya orang yang banyak kembali. Maksudnya apa? Raja'an ilallah. Orang yang banyak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah menafsirkan awwab, yuznib thumma yatub, yuznib thumma yatub. Artinya awwab itu dosa, orang yang berbuat dosa kemudian bertobat, orang yang berbuat dosa kemudian bertobat. Jadi ciri penghuni surga itu bukan soleh sepanjang masa, tapi dia mesti ada berbuat dosa. Makanya kata Allah, likulli awwab. Surga ini setiap hamba Allah yang awwab, yang kalau dosa kembali kepada Allah, kalau dosa kembali kepada Allah. Sampai kapan? Sampai diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena ya ikhwah, seseorang tanpa taubat kepada Allah, dia tidak mungkin ada penyesalan di dalam hati. Cuman karena dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, maka ada penyesalan, maka ada rujuk kembali kepada Allah, inabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini keutamaan inabah, kembali dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir ya ikhwah, seseorang harus tahu tanda amal ibadah dia diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Apa tanda amal ibadah diterima oleh Allah? Ya, kalau misalnya orang berbuat luar biasa, apa tandanya kalau amal ibadah dia diterima oleh Allah? Ada satu perkataan salaf, ya, kata mereka, inna min jazai al-hasanatu ba'daha, wa inna min jazai as-sayyi'atu ba'daha. Sesungguhnya tanda balasan kebaikan itu diterima adalah kebaikan setelahnya, dan balasan dari keburukan yaitu keburukan setelahnya. Jadi kalau misalnya seseorang amalnya diterima oleh Allah, maka dia melanjutkan kebaikan, bukan terputus. Dan ini sebagaimana firman Allah, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang a'ta, dia memberi, wattaqa, beriman kepada kebaikan hari akhir kepada Allah, maka kebaikan amal itu fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia untuk berbuat baik lagi. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Barang siapa yang bakhil, yang pelit dan mendustakan hari kiamat, pelit, sombong, mendustakan, fasanuyassiruhu lil usra, kami akan mudahkan dia untuk berbuat buruk. Makanya balasan kebaikan itu kebaikan setelahnya, dan balasan keburukan itu keburukan setelahnya. Maka Ramadan ya ikhwan, Ramadan ini tarbiyah. Subhanallah, Ramadan ini tarbiyah. Seseorang itu ditarbiyah oleh Allah dalam satu bulan. Mungkin antum di bulan-bulan yang lain, kita semua gak mungkin kayak gini, bisa begadang tiap malam. Mungkin apa enggak? Gak mungkin. Terus baca Al-Quran, gak mungkin. Sodakoh, berdoa, memohon, gak mungkin. Allah jadikan satu bulan tarbiyah. Maka kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka poin-poin dari bulan Ramadan, ya jangan sampai terputus setelah dari bulan Ramadan. Apa aja poin-poinnya? Seseorang jangan terputus selepas dari bulan Ramadan dari membaca Al-Quran. Seseorang jangan terputus dari bulan Ramadan untuk mengerjakan sholat qiyamul lail, witir, dan yang lainnya. Seseorang jangan terputus dari bulan Ramadan untuk bersedekah. Seseorang jangan terputus dari bulan Ramadan untuk berdoa. Karena kelanjutan dia di dalam ini
itu tanda kebaikan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagian salaf berkata, al-hasanatu tad'u ukhtaha. Kebaikan itu memanggil saudara-saudaranya. Jadi saudara-saudara itu dipanggil dari al-hasanah. Dan ini fikih hasanah. Jadi malam kita bahas hadis Nabi SAW tentang al-hasanah wa sayyi'ah. Di antara fikih al-hasanah, kalau al-hasanatu tad'u ukhtaha. Kebaikan itu mengundang saudara-saudaranya. Makanya kalau dia berbuat buruk, maka keburukan itu juga mengambil saudara-saudaranya. Maka salat wajib mengundang salat sunnah. Zakat mengundang sedekah. Haj mengundang umrah. Ya, semua kebaikan mengundang kebaikan-kebaikan yang lain. Wa fil akhir ya ikhwah, seseorang banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal dengan doa yang diajarkan oleh Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Karena pada ujungnya kalau seandainya kita tidak diterima oleh Allah, tidak ada manfaatnya sama sekali ibadah kita. Dan ini kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang perkataan Ibnu Rajab rahimahullah ya, dalam bab ini. Maka dia banyak membaca Rabbana taqabbal minna. Ya Rabb, terimalah dariku. Ya. Dan ini dibaca oleh Ibrahim ketika Ibrahim membangun Ka'bah. Dia sambil membangun Ka'bah dia berdoa Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan semoga yang sedikit ini bermanfaat ya sebagai penutup kultum subuh kita di bulan Ramadan. Dan besok sudah selesai, artinya besok ba'da tarawih sudah tidak ada lagi kultum, dan besok ba'da subuh sudah tidak ada lagi kultum. Ya, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar kita semua dipertemukan oleh Allah kembali di bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya, agar kita bisa menjalani kebaikan-kebaikan ini. Dan juga kita memohon kepada Allah Azza wa Jal kebaikan dan program ini menjadi sunnah hasanah. Sunnah hasanah bagi kita semua. Kita memiliki saham kebaikan di sisi Allah Azza wa Jal dari setiap orang yang datang ke masjid ini ingin meluangkan ibadah kepada Allah. Kita mendapatkan pahala dari baca Quran mereka, kita mendapatkan pahala dari sholat mereka, kita mendapatkan pahala dari doa mereka, kita mendapatkan pahala dari sedekah mereka, dan kita mendapatkan pahala dari semua yang mereka kerjakan dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Amin amin ya rabbal alamin.